pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luk Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 10 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, delegasi pimpinan MPR RI berkunjung ke Aceh dan menyerahkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan. Kemudian rumah potong hewan siapkan 50 ton daging untuk megang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Delegasi pimpinan MPR Republik Indonesia hari ini berkunjung ke Provinsi Aceh untuk melihat secara langsung dan membahas percepatan pemulihan pasca bencana alam di wilayah Aceh. Dalam kunjungan tersebut turut disalurkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak di 8 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Bapak Ibu semuanya, perlu kami laporkan kepada Bapak MPR RI yang terhormat. Delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh hari ini. Kunjungan kerja berlangsung di posko tanggap darurat bencana di kantor Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti penanganan dan pemulihan bencana alam. Delegasi dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi para wakil Ketua MPR RI serta 23 anggota MPR RI lainnya. Turut hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran kementerian terkait, anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh, serta para kepala daerah terdampak bencana. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak hadir dalam pertemuan ini dan diwakili oleh Wakil Gubernur Aceh Fadullah bersama jajaran pemerintah Aceh. Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi terkini penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang terdampak luas di sejumlah wilayah di 3 provinsi termasuk di Provinsi Aceh. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut laporan Gubernur Aceh yang menyebut dampak bencana sangat parah dan menyerupai tsunami kedua bagi Aceh. MPR RI ingin memastikan kebutuhan pemulihan dapat segera ditangani serta melihat langsung kondisi di lapangan. Hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia datang ke Provinsi Aceh. Saya bersyukur bisa ditemani oleh Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Pemulihan Bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh, yang juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian beliau menyertai kami. Kami kunjungan ke sini pertama untuk memberi penguatan dan dukungan moral kepada masyarakat Aceh yang terdampak dalam bencana. Tentu saja ini adalah empati, simpati, dan dukungan yang luar biasa kami berikan kepada Aceh, ke masyarakat Aceh.
Pada kesempatan itu, kunjungan delegasi MPR RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 15.000 paket serta perlengkapan ibadah menjelang Ramadan kepada korban terdampak bencana. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 8 kabupaten kota terdampak antara lain Kabupaten Biren, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidi Jaya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah melaporkan masih adanya korban yang tinggal di tenda pengungsian dan meminta percepatan pembangunan hunian sementara serta hunian tetap, serta beberapa hal lain yang masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pasca bencana. 3.046 desa atau kampung, kalau di Aceh disebut kampung. Penduduk yang terdampak 678.000 sekian kakak dan jiwa lebih kurang 2,5 juta. Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyebutkan Aceh menjadi salah satu provinsi yang masih membutuhkan perhatian khusus untuk pemulihan pasca bencana. Setidaknya ada 6 kabupaten yang masih diperlukan atensi. Nah, kalau untuk di Aceh itu yang perlu atensi betul 6. Tapi kalau mau ditambah 2, 8. Yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Timur, Aceh Utara, Biren, kemudian Pidi Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Meskipun yang lain-lain Nagan Raya, Aceh Tenggara, ya ada hal-hal kecil yang perlu kita selesaikan. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah juga menyerahkan dokumen kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua MPR terkait permintaan keringanan anggaran daerah agar beban biaya BPJS Kesehatan kepada 500.000 warga Aceh dapat dibantu oleh pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan menggelar gerakan pasar murah 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh menggelar gerakan pangan murah menjelang bulan suci Ramadan selama 2 hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 10 Februari 2026 di lapangan sepak bola Desa Lambung, Kecamatan Meraksa, serta berlanjut pada Rabu 11 Februari 2026 di halaman Masjid Syuhada Lamgugob, Kecamatan Syahkuala. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh, Iskandar, mengatakan gerakan pangan murah ini digelar sebagai langkah pengendalian harga bahan pokok yang cenderung mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi tujuan kita melaksanakan gerakan pangan murah ini yang pertama dalam rangka pengendalian harga-harga terutama sembako di Kota Banda Aceh yang memang kecenderungan ya menjelang hari-hari megang ini barang-barang kebutuhan pokok ini meningkat. Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan harga barang-barang itu bisa terkendali. Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan sebanyak 1.300 paket sembako untuk masyarakat. Setiap paket berisi sejumlah bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari dengan harga di bawah pasaran. Adapun komoditas yang disediakan meliputi beras premium kemasan 5 kg seharga Rp60.000, telur ayam 1 papan seharga Rp38.000, minyak goreng Sanko 2 liter seharga Rp35.000, serta gula premium seharga Rp30.000. Total harga satu paket sembako tersebut ditetapkan sebesar Rp163.000 per paket. Melalui gerakan pangan murah ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap dapat menekan laju kenaikan harga bahan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok secara lebih mudah dan terjangkau menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Masih dari Banda Aceh, pendengar, UPTD Rumah Potong Hewan Banda Aceh siapkan 50 ton daging sapi untuk kebutuhan megang Ramadan. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Rumah Potong Hewan RPH, Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh, Heriansyah memastikan terpenuhinya kebutuhan daging sapi untuk megang, yakni tradisi masyarakat Aceh memasak daging jelang Ramadan. Menurutnya tahun ini kebutuhan Banda Aceh untuk megang mencapai 20 ton, sementara RPH mampu menyiapkan 50 ton daging, sehingga sangat mencukupi. Adapun sapi yang berada di RPH Gampong atau Desa Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, 90% diantaranya didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, yang diimpor langsung Australia. Sisanya berasal dari peternak lokal di Aceh. RPH Banda Aceh dalam menghadapi pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Megang Ramadan tahun 2026 ini, kita telah menyiapkan kandang untuk pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan warga Banda Aceh. Untuk megang tahun ini, Banda Aceh membutuhkan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan warga Banda Aceh itu 20 ton untuk pelaksanaan 2 hari megang. Kalau untuk hari-hari biasa, kebutuhan warga Banda Aceh 4 ton. Nah, sedangkan RPH Banda Aceh kita sudah menyiapkan 50 ton untuk memenuhi kecukupan warga Banda Aceh dalam menghadapi megang Ramadan tahun 2026 ini. Heri menambahkan penyembelihan hewan dilakukan oleh tenaga profesional, yakni juru sembelih halal yang tersertifikasi dan diawasi langsung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. Sebelum penyembelihan diawali dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Proses selanjutnya pasca disembelih dilaksanakan postmortem daging sapi untuk memastikan daging aman, sehat, utuh dan halal asuh serta bebas dari penyakit zoonosis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Proyek galian jaringan pipa sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dikerjakan PT Toya Perdana di Jalan Air Bersih, Desa Tempuk Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, menuai keluhan keras dari masyarakat. Pekerjaan tersebut dinilai tidak terencana dengan baik serta mengabaikan keselamatan pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero. Proyek galian jaringan pipa sistem penyediaan air minum atau SPAM di Jalan Air Bersih, Desa Tempuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, menuai keluhan masyarakat. Pantauan di lapangan galian proyek yang dikerjakan oleh PT Toya Perdana menyebabkan kerusakan badan jalan dengan gundukan tanah kerikil dan batu-batuan bertebar di sepanjang ruas jalan, sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas, terutama pengendara sepeda motor. Tokoh masyarakat setempat Andi Rahman menilai proyek tersebut dikerjakan tanpa perencanaan yang matang dan mengabaikan keselamatan publik. Oke Bang, gimana pendapat Abang tentang kegiatan yang dari Pemko ini mengganggu masyarakat Bang? Jadi terima kasih. Hari ini kita melihat pembangunan proyek yang diketahui oleh masyarakat lah. Ini adalah pembangunan program air bersih ya. Tetapi hari ini saya justru melihat pembangunan ini sama sekali tidak seperti program yang tidak terencana, dibuat asal jadi. Justru orang melihat ini program sedang merusak badan jalan kiri dan kanan. Kemudian ini hanya bertujuan seolah-olah ini hanya untuk proyek saja. Kenapa? Karena kita lihat ini keselamatan pengguna jalan sama sekali tidak diperhitungkan. Jadi masyarakat lalu berjalan di samping alat berat tanpa diarahkan. Ada buka tutup jalan, tidak ada. Jadi ini semata-mata ini hanya untuk proyek saja, tetapi keselamatan masyarakat yang melintas sama sekali tidak. Kemudian ini jalan kita lihat siang hari seperti ini, nggak ada disiram, berdebu jalanan semuanya. Jadi memang ini Pemko, bukan kita masyarakat ini nggak setuju terhadap program pembangunan. Tetapi ini seharusnya janganlah 1 tahun 2 kali kita congkel lagi, kita tanam lagi, kita congkel lagi. Kenapa nggak ada perencanaan yang terintegrasi? Jangan nanti merusak badan jalan, kesannya hanya menempel-nempel saja. Yang merugi ini masyarakat. Nah, kita dapat air bersih tapi kita rusak dari segala-segalanya. Jadi saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain tidak adanya pengamanan jalan maupun pengaturan lalu lintas, para pekerja juga terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri.
Hingga laporan ini disampaikan, reporter RRI Loks Mawe masih berupaya mengkonfirmasi pemerintah Kota Loks Mawe. Namun, pihak Pemko belum memberikan keterangan resmi terkait pengawasan proyek tersebut. Dari Loks Mawe, Aldo Numero melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan memperingati haul ke-127 tahun Syahid Teku Umar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Anwar Yunus. Aceh Ser, bunuh semua, tangkap hidup ataupun mati. Mengerti langke? Diawali dengan acara malam renungan dan penampilan teater drama kolosal perjuangan hingga Syahid Teku Umar oleh siswa SMPN 3 Aceh Barat. Malam renungan memperingati haul ke-127 pahlawan nasional Teku Umar, suasana sepi mencekam. Tatkala peluru serdadu Belanda menembus jantung Teku Umar di Suak Jongkala, Aceh Barat. Pada Selasa pagi dilanjutkan juga dengan perjalanan napatilas yang diikuti oleh seratusan peserta. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat melepas peserta napatilas menyampaikan 127 tahun lalu pahlawan nasional asal Kabupaten Aceh Barat Teku Umar syahid saat melawan penjajah Belanda di Suak Jongkala dan saat ini dijadikan monumen atau tugu kupiah Teku Umar. Jangan hanya sekedar acara seremonial setiap tahun. Jadi harus ada pelajaran penting di sana. Khususnya bagi peserta. Capeknya mereka perjalanan itu harus bisa mengenang pahlawan Teku Umar. Dan juga nanti dengan begitu dia semangat untuk mempelajari sejarah. Dengan begitu paham, itu menjadi motivasi dan semangat bagi dia dalam melanjutkan perjuangan para syuhada. Salah seorang peserta Hidayat Isa menyampaikan bahwa keikutsertaannya menjadi bagian untuk mengenang sejarah pahlawan. Rute perjalanan tidak mudah, tetapi itu adalah jalur perjuangan yang kini coba ditelusuri dengan penuh semangat. Sebagai peserta memang tadi kita berharap event ini pemberian ucapan selamat nantinya menjadi pembangkit semangat perjuangan. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Teku Umar pada masa itu tidak berhenti sampai di sana saja. Jadi hari ini kita melanjutkan perjuangan itu mulai dari bagaimana Teku Umar memperjuangkan bangsa dan agama. PMK Aceh Barat berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti napatilas dengan semangat dan selalu berhati-hati dalam perjalanan. Yang terpenting bukan siapa yang menjadi juara, namun bagaimana semua bisa sampai dengan selamat ke tujuan, yakni di kawasan Mugoraya, Kecamatan Pantontul, tempat dikebumikannya pahlawan nasional Teku Umar. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Puluhan insan pers dari Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional atau HPN ke-60 yang turut digelar di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Peringatan Hari Pers Nasional HPN ke-60 tahun 2026 turut digelar di Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di Semea Premium Kopi Takengon Selasa siang. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Serikat Media Siber Indonesia SMSI Gayo dengan dihadiri para insan pers dari Aceh Tengah maupun Benar Meriah, LSM dan sejumlah tamu undangan lainnya. Ketua SMSI Gayo, Jurnalisa, mengatakan keberadaan pers hari ini diharapkan dengan perkembangan teknologi termasuk Artificial Intelligence atau AI yang dapat membuat artikel berita tanpa harus melakukan liputan. Oleh karena itu, dirinya meminta awak media turun langsung ke lapangan melihat setiap kondisi real yang terjadi, termasuk ketika memberitakan kondisi masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Misalnya seperti situasi bencana hari ini yang kita hadapi, kita hanya menerima laporan-laporan dari media sosial yang tidak kita dalami dengan turun ke lapangan, kita akan terus tertinggal. Nah, wartawan butuh ekspresi langsung ke lapangan, turun ke lapangan dengan melihat situasi apa sih yang terjadi sebenarnya. Hari ini bencana tanpa wartawan juga bencana itu tidak akan pernah selesai.
Dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut pers adalah garda terdepan dalam memberikan informasi kepada publik, sehingga kolaborasi termasuk dengan pemerintah daerah masih sangat diharapkan. Bagaimana kita berkolaborasi, bukan membatasi peran pers, tapi kolaborasi positif menyajikan informasi, data dan fakta yang benar kepada masyarakat kita. Itulah yang dimaksud dengan pilar demokrasi. Sementara itu, Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengajak setiap wartawan dari berbagai media untuk berjalan beriringan membangun daerah, termasuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Tanuh Gayo. Saya yang bukan orang Gayo saja, sangat cinta dengan Tanah Gayo, sangat ingin menjaga Tanah Gayo. Masa rekan-rekan yang asli orang Gayo tidak ingin Tanah Gayo ini situasinya aman, tentram, dan kondusif. Pelaksanaan HPN secara nasional sendiri sudah digelar pada hari Senin kemarin di Serang, Banten dengan tema Pershebat Ekonomi Berdaulat Bangsa Kuat. Pada tahun ini, perwakilan insan pers dari 2 kabupaten di wilayah Tengah Aceh tidak menghadiri acara tingkat nasional tersebut, mengingat masih dalam suasana pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil atau SOMPAS menyoroti realisasi penggunaan dana bantuan Presiden untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Adakah sana saudara kalian yang menerima bantuan Presiden untuk korban banjir? Ada. Aparat penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh diminta untuk melakukan penyelidikan dan investigasi dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan Presiden atau Banpres di Kabupaten Aceh Singkil. Desakan tersebut disampaikan oleh sekelompok mahasiswa saat menggelar aksi di kantor DPRK Aceh Singkil bersama dengan pemuda lainnya Senin 9 Februari 2026. Mereka mendesak agar DPR merekomendasikan aparat penegak hukum atau APH menyelidiki kebijakan dugaan penyimpangan dana bantuan Presiden atau Banpres bencana di Aceh Singkil. Hal ini diungkapkan salah seorang perwakilan mahasiswa M. Yunus. Sebab menurut mereka, realisasi atau penggunaan bantuan Presiden sebesar 4 miliar untuk penanganan banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut, selain dinilai kurang transparan, juga diduga tidak tepat sasaran yang dibelanjakan Pemkab setempat melalui beberapa satuan perangkat kerja kabupaten atau SKPK, terutama untuk pengadaan paket seragam sekolah yang dilakukan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil. Yang ketiga, mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan investigasi menyeluruh terhadap kebijakan penyimpangan dalam penggunaan bantuan Presiden senilai 4 miliar. Sekedar diketahui, hingga berita ini diturunkan, dari total senilai 4 miliar bantuan Presiden untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh Singkil, selain dikelola untuk pengadaan paket bantuan seragam sekolah bagi pelajar atau siswa yang terdampak bencana banjir senilai 1,7 miliar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga terdapat senilai 800 juta untuk pengadaan kain sarung dan mukena serta sajadah atau ambal yang dikelola oleh Dinas Syariat Islam. Kemudian ada sebesar 300 juta yang dibelanjakan untuk pengadaan tong sampah plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta juga sebelumnya dikabarkan dana bantuan Presiden ini dibelanjakan untuk pengadaan obat-obatan di seluruh puskesmas dan belanja kegiatan pengasapan atau pogging untuk mengantisipasi penyebaran kasus demam berdarah dengue atau DBD oleh Dinas Kesehatan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.